Nah, mungkin nanti yang sudah pernah tinggal dilengkapi di bagian pengolahan datanya ya. Nah, yang belum pernah nanti mungkin sementara dikenalkan dulu, nanti Anda akan langsung ke prakteknya begitu ya. Oke. Nah, skemanya mungkin akuisisi loopnya ini contoh saja ya. Mungkin di lapangan tidak bisa ideal seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu lokasi base awal begitu. Kemudian kita sudah punya rencana stasiunnya, misalkan distribusinya grid atau distribusinya mengikuti jalan raya misalkan. Nah, tapi kita punya stasiun di base camp misalkan untuk stasiun referensinya. Nah, pengukurannya tadi sudah dijelaskan di bagian ini. Nah, mudah-mudahan bisa juga dipahami bahwa kita bisa mengukur yang pertama misalkan pagi berangkat dari sini, kemudian kita sampai di stasiun berikutnya mungkin butuh waktu sekitar setengah jam, kemudian setelah pengamatan mungkin jalan lagi misalkan 10 menit ke sini, kemudian observasi lagi, kemudian jalan lagi 10 menit di sini, kemudian observasi dan seterusnya. Dan kemudian sebenarnya kita bisa melakukan pengulangan atau repeat observation atau ya observasi ulang kalau kita ingin mendapatkan nilai distribusi repeatability test. Tapi kalau tidak ya kita biasanya cukup kembali ke stasiun awal. Jadi seperti ini, yang merah ini saja langsung pulang itu juga bisa. Nah, di sini mungkin saya gambarkan ada yang diukur ulang. Nah, di sini juga diukur ulang karena pagi diukur dan sore mungkin diukur begitu ya. Nah, tapi secara umum idealnya kita, atau bukan idealnya, secara umum kita bisa menggunakan yang paling minimal itu seperti ini, skema loop tertutup seperti ini. Nah, kemudian karena stasiun yang lainnya juga masih banyak, kemudian hari keduanya kita bisa gunakan skema yang seperti ini misalkan. Kemudian skema untuk hari ketiga dan seterusnya kita bisa lakukan dengan pola yang mirip begitu. Mudah-mudahan Anda terbayang untuk setiap stasiunnya. Oke, nah itu yang kita lakukan. Nah, jadi skema akuisisi data ini perlu untuk memberikan bayangan pada saat nanti melakukan pengolahan data. Kalau datanya tiba-tiba saya sampaikan, dan nanti biasanya akan belum terbayang ini angkanya dari mana saja, begitu ya. Oke. Oke ya, ini sudah berarti ya gambaran titik pengamatannya mungkin secara dua dimensi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya stasiun base campnya itu beda lintasan, ini misalkan satu section ya, satu lintasan ada topografi. Nah, titik pengamatan kita itu ditunjukkan warna merah ini misalkan. Ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 dan seterusnya. Ini kalau lintasannya lurus nanti ya. Nah, nanti kita akan gunakan data-datanya setelah pengolahan data untuk mempelajari kondisi di bawah permukaan. Tetapi karena skemanya itu nanti bentuknya bisa jadi distribusi dua dimensi seperti ini, jadi ada bentuknya peta, maka bisa jadi kita memodelkannya pada konteks yang lebih kompleks atau menggunakan irisan lintasan yang lain. Nah, ini juga menjadi gambaran bahwa observasi kita itu tidak berada pada suatu bidang datar. Nah, ini ada topografinya, kita mengikuti topografi dan ada beberapa koreksi yang perlu dilakukan berkaitan dengan topografi. Oke, nah ilustrasinya mungkin ini ada gambar, ini foto tahun 2016. Jadi pengamatan gravitasi ini dengan alat CG5. Ya, ini kebetulan mahasiswa yang mau ke lapangan, mahasiswanya perempuan, jadi kalau di kampus biasanya tidak ada masalah mau perempuan atau laki-laki, yang penting ya ini kan mau kerja di lapangan begitu ya. Dan kurang lebih ini gambarannya, misalkan ini pengamatan di stasiun ini pengamatan di stasiun ini pengamatan di stasiun ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa melengkapi ilustrasi yang sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ini nanti kita sampai ke pemodelan kalau sudah melakukan pengolahan data. Nah,
Dari alat ini kan, ini ada alat utamanya, kemudian ada bawah tas, dan di situ ada GPS tadi sudah saya sampaikan, ada altimeter juga. Dan alat yang lain, ada alat pencatat, ada dokumentasi, foto, itu bagus sekali kalau bisa diambil dengan lengkap untuk pembuatan laporan. Dan untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar melakukan pengamatan di lapangan, sebaiknya di lapangan itu juga ada dokumentasi. Karena bisa jadi kan untuk menghindari kecurigaan, kita melakukan pengamatan di mana, datanya di mana, begitu kan kita bisa karang datanya. Tapi kalau ada foto ini kan kita biasanya berlaku bisa menunjukkan buktinya bahwa kita mengamati di area penelitian yang dimaksud. Nah, sekarang kita coba lihat datanya setelah melakukan akuisisi data. Nah, ini tabelnya, dan ini ada beberapa ilustrasi gambar yang mirip seperti tadi. Nah, ada contohnya, kita punya data, ini baru data koordinat ya. Data koordinat itu dari data GPS pada posisi ini. Biasanya kita marking, kita mendapatkan nilai koordinat, bisa dalam UTM-XY atau pada koordinat latitude atau longitude. Kemudian ada GPS handheld juga. Kemudian ada waktu pengamatan, dan ada nilai bacaan dari gravimeternya. Nah, gravimeternya bacaannya seperti ini. Berarti ini belum pada satuan pada kisaran 9,8 per meter per sekon kuadrat. Jadi ini belum pada satuan G observasi. Nah, ini nanti perlu kita proses karena kita menggunakan alat gravimeter relatif. Nah, selain alat handheld GPS, biasanya kita juga menggunakan alat handheld altimeter atau alat GPS geodetik yang lain. Nah, ini untuk mendapatkan nilai elevasi yang mungkin akan lebih baik daripada kita menggunakan hanya alat dari handheld GPS. Nah, selain pengamatan di lapangan, itu ada yang melakukan pengamatan di satu titik base. Titiknya itu biasanya diam begitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan jam 7 diamati, base-nya harganya sekian. Kemudian 10 menit kemudian diamati sekian. Nah, biasanya diatur intervalnya entah 5 menit atau 10 menit begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini jam 7 sampai jam berapa ini? Jam 7, 7.17, 92 sampai 9.24, 9.27, 11.37, 11.47 sampai 14.18. Ini bacaannya bervariasi. Padahal dia pada titik yang sama, pada posisi yang sama. Misalkan anggap saja gambar ini ya, gambar di rumah hijau ini, cat hijau ini. Misalkan di sini alatnya diletakkan altimeter pada jam 7.07, bacanya 133. Tapi kemudian alatnya berubah jadi 131 pembacaannya. Kemudian menurun jadi 125, kemudian naik lagi sampai 130 lagi, kemudian meningkat lagi sampai 143, kemudian meningkat lagi sampai siang 158. Padahal posisi alatnya pada titik yang sama. Jadi secara real pengamatan di base-nya mungkin posisi ini tidak terlalu jauh berbeda, tetapi dari variasi alat, karena menggunakan altimeter, sensornya biasanya itu sensor tekanan dan temperatur udara. Nah, biasanya itu akan mempengaruhi bacaan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan koreksi. Itu ilustrasi untuk pengamatan yang dilakukan di base. Dan biasanya di base juga ada nilai referensi seperti tadi disampaikan. Misalkan G observasi di base, koordinatnya kita sudah tahu sama elevasinya yang jadi acuan, dan nilai untuk referensinya. Untuk tiap daerah pastinya ini berbeda ya. Misalkan saya tadi menunjukkan di Bandung. Kalau misalkan nanti ada kegiatan akuisisi data di Seram atau di Ambon, atau misalkan di Bali atau di Kalimantan atau di Aceh atau di Jakarta misalkan, itu biasanya ininya akan sedikit berbeda. Jadi itu kita perlu mencari tahu datanya yang relatif lebih sesuai. Oke.